Jadi Allah itu yang menjaga agama itu bukan ulama, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah menjaga Al-Quran, menjaga agama Tuhan, ya Allah sendiri. Udah aman, sudah fi hifdzillah. Secara batin ada aulia, secara zahir ada ulama. Setelah Nabi Muhammad wafat, turun ke Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, turun ke tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan di zaman kita ini ada namanya mujaddid. Innallaha yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu li hadhil ummah amra diniha. Itu ila yaumil qiyamah pasti ada. Kalau saya ditanya mujaddid sekarang siapa, saya jawab Habib Umar bin Hafidh. Khalas. Enggak boleh ragu kita itu. Yang lain-lain udah pada meninggal soalnya. Sayyid Muhammad al-Maliki na'am mujaddid, Habib Salim pas jadi mujaddid. Tapi udah enggak ada semua ini. Sekarang siapa? Tinggal satu itu. Jadi meskipun kita bukan keluaran sana, ini enggak ada urusan keluar mantan murid, enggak ada, ini kenyataan memang. Pasti ada mujaddid itu. Kalau saya ditanya siapa, ya Habib Umar. Beliau juga sudah keluar itu buku-bukunya tentang tajdid. Ada sudah dia, karangan-karangannya banyak sekali itu. Itu kalau melihat dunia. Nah, cuma kita kan kelas kampung. Dakwah kelas kampung ya pakai cara kampung. Kadang ini lucu. Orang yang belajarnya di negara mana ngajar di sini pakai cara negara itu, ya nggak masuk. Nggak ada, nggak bisa. Jawa ya pakai cara Jawa. Ada Wali Songo di sini, ada silsilah sendiri dakwah di sini itu. Kalau Habib Umar itu kelasnya dunia. Jadi beliau ngomong yang cerdas kita nangkapnya. Bicara untuk umat seluruh dunia. Dan kalau Nyi Resik ini mau pakai cara Mesir, bubar di taklim sini. Ya iya, cara Saudi di sini. Kangkang dikit, wah, mau sembahyang kayak orang mau perang. Kakinya sakit gatal lagi, nular itu. Pepetin lagi, ada boroknya. Ya Allah, ini cara Arab dibawa ke sini. Ini penularan lebih dari corona ini. Gatal gara-gara sholat. Paham ya? Jadi dakwah itu kita yang cerdas nangkapnya. Kita di kampung Nyi Resik ya pakai cara sini. Itu di Bandung pakai cara Bandung. Ada musalsal sudah. Pengen tahu cara dakwah di Bandung? Ya lihat Buya. Selesai. Pengen tahu cara dakwah di Cirebon? Lihat Kiai Kostolani, Mama Zainal Abidin. Atasnya siapa? Syekh Tolha. Sampai ke Kanjeng Sunan, ya itu sudah caranya. Jangan ente baru belajar 8 tahun pakai pakaian ala Timur Tengah, ngatur-ngatur, iya anak kecil macam-macam. Ente sama Sunan Gunung Jati nggak ada apa-apanya, itu dakwah kelas dunia itu. Dan ini sering dibahas sama kiai-kiai sepuh kita, habib-habib sepuh kita tentang tadi Imamul Habr bahas tadi apa itu. Ada tansik dakwah itu, sistem cara dakwah itu ya tiap daerah ya beda. Apa tadi kalamnya? Mana tadi yang ada tansik? Iya itu tansik kaifiyatud dakwah itu. Jadi begitu ya. Dan masalah sholat Jumat. Nah saya bahas dulu sholat Jumat. Sholat Jumat itu sudah jadi di Indonesia ini. Udah cakep, bagus sudah. Wah ini ada aliran datang. Kalau imamnya bukan imam adil, nggak boleh sholat Jumat. Ya Allah, ini otaknya di mana orang ini? Saya nggak bicara mazhab, akal aja. Dakwah itu pakai akal. Ngumpulkan orang 10 itu susah itu. Apalagi kalau Arab, nih maaf ini. Habaib, Arab, masyahid, susah itu. Ini Nabi Muhammad sudah bikin cara bagus, bikin amr sholatul Jum'ah, bi amrillah sudah jalan di mana-mana. Jangan dikacau ini. Ini majelisnya Nabi sholatul Jum'ah itu. Wali Songo masuk sampai ke bawah, sudah bikin ada tahlil, ada talqin, ada maulid. Ini sudah cakep. Ngerintisnya sulit loh Wali Songo itu. Wali Songo itu dulu merintis pakai tirakat, inti kira kayak sekarang pakai sorban games, sekolah Rasulullah teriak-teriak, pulang dikasih amplop. Bukan begitu dakwahnya Wali Songo itu. Terus sekarang kiai nyari makan dari mimbar, maaf kalau ada kiai yang hadir. Tapi yang mudah-mudahan amplop Anda semakin banyak. Allahumma amin. Maulid tapi sini maulid. Ada Eid lil khutaba, ada maulid ayyamul Eid.
Allah sampai Allahumma al-amplop ya Rabb. Doa tukang ceramah kalau maulid. Enggak apa-apa, faddal halalan thayyibah. Aiduhum maulid. Saya zaman masih keliling ceramah dulu udah ketemu habaib yang imamannya rada besar duduk sebelahnya. Hadzal maulid aiduna. Naam ya habib. Ada apalagi yang suaranya kayak begini. Allah. Selesai maulid pengantin baru. Ada farhan. Itu yang sulit ngerintisnya. Susah ngerintis maulid. Itu bayangkan Wali Songo masih masuk ke Indonesia ini, ke Jawa. Itu perempuannya maaf susunya kelihatan separuh. Mandi masih di sungai, masuk ke sini. Waduh, bagaimana ini caranya? Kalau kata Syekhuna Kiai Ahmad Tegal, mereka bahasanya bahasa Arab. Tapi sama Allah Ta'ala dikasih ilham. Wallahu alam laduni bagaimana itu sampai bisa ngomong bahasa daerah yang didakwai. Ini riwayat saya dengar dari Kiai Ahmad. Susah lah. Kemudian pakai acara apa itu? Pertemuan rutin antar Wali Songo. Saya lupa itu, saya baca di riwayatnya. Nanti kan ribut itu. Biasanya yang ribut Sunan Kalijogo sama Sunan Giri. Beda aliran ini. Sunan Giri kalau zaman kita Habib Rizik lah. Kalijogo Habib Lutfi gitu loh. Beda cara. Kalau zaman kita kan Habib Rizik Siratal Mustaqim, keras dakwah. Itu Sunan Giri, syariah. Wah, si Sunan Kalijogo model Habib Lutfi, ada wayang, ada model kiai-kiai kalau sekarang itu. Itu dua-duanya lengkap ada di Jawa itu. Allah rahimahumullah, kita ini hutang budi sama Wali Songo. Sampai matinya itu masih mikirin dakwah. Sunan Gunung Jati itu, ini riwayat fima rawahu guru-guru, jadi saya nggak tahu dari kitab apa. Ketika dakwah Kanjeng Sunan Gunung Jati sudah berhasil, kalau nggak salah balaghal umur fawqal miyah ya, fawqat tis'in atau fawqal miyah, sudah sangat sepuh Kanjeng Sunan itu. Kasus apa yang Majdub itu yang dibunuh, Syekh Siti Jenar selesai sudah, kasus Syekh Siti Jenar, fi ba'd riwayah yang menyelesaikan dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tapi nggak beliau langsung, urusan Kalijogo udah selesai, menjetup yang bahaya-bahaya sudah selesai. Udah beliau lihat, ini udah Qutbul Ghaus. Ini kalau mau tahu makamnya Sunan Gunung Jati yang saya dengar dari guru-guru itu, sekelas dengan Syekh Abdul Qadir, Ghaufuz Zaman, ilmunya mujaddid, raja lagi. Bisa dibayangkan, kaya, udah lengkap nih, dai lengkap, qalbuh bening, mukhlis. Ini sudah dakwah di Jawa Barat sudah berhasil sampai ke Banten apa, tinggal satu suku apa itu, Baduy. Nah, sekarang Baduy dalam itu, yang sudah mikir ini bisa Anda ingat-ingat nih sampai ke situ. Diam Sunan Gunung Jati, ya Allah. Beliau kan tahu umur sudah segini, ini tinggal sisa satu suku nggak bisa. Akhirnya doa. Diijabah sama Allah Ta'ala, inti percaya boleh, kalau enggak ya inti bahlul, selesai. Itu suku sama ininya hilang itu. Orang-orang yang ingkar itu, suku Baduy sampai sekian puluh keluarga hilang itu, nggak tahu kemana itu. Sampai ceritanya yang bawa cerita itu, Allah Ta'ala mengijabah doa Sunan Gunung Jati, suku Baduy dalam namanya deh. Suku Baduy dalam dihilangkan oleh Allah Ta'ala karena doanya ulama yang sangat sepuh. Setelah itu nggak lama beliau meninggal, mengikuti sebagian riwayat beliau wafat. Lah tatanan rapi ini mulai dari maulidan, manakiban, tahlil, talqin, ini mereka loh yang bikin ini. Turun ke murid sampai ke ajengan kiai-kiai zaman kita. Wah, ini orang baru belajar 4-5 tahun mau macam-macam merubah. Siapa ini? Otaknya di mana? Gak bisa. Ente dakwah sana di Arab, di Mesir sana pakai cara itu boleh. Di sini nggak bisa. Sini sudah punya cara sendiri, metode sendiri, silsilah sendiri. Dari guru sampai Wali Songo. Jadi begitu. Kalau masalah ta'dzimul maulid yang ente maksud apa? Kalau bukan masalah hukum, bukan ya? Menghormat maulid, menghormat Nabi maksudnya. Ta'dzim maulidin Nabi. Belum nyantol anak ya apa maksudnya. Kalau masalah hukum sudah jelas. Oh, buahnya kalau orang menghormati Nabi, oh itu ya. Jadi kalau untuk
untuk 1 tahun. Ada keterangan di kitab itu, siapa yang mengadakan Maulidur Rasulullah SAW di satu daerah, Allah Ta'ala akan memberikan barokah untuk daerah itu selama 1 tahun. Nah, ada Profesor Doktor masih hidup Syekh Ali Jum'ah Azhar dari Azhar Mesir. Itu beliau membaca fatwa dari ulama-ulama golongan kiri, paham golongan kiri ya? Ulama golongan kiri, sebentar lagi bulan Maulid. Orang-orang di seluruh dunia akan merayakan kesesatan tahunan. Dijawab oleh beliau, keliru. Bukan kesesatan tahunan. Kita mau hormati Nabi tiap malam kok. Dia kan mengharamkan untuk Maulid Nabi setahun sekali. Kata Syekh Ali Jum'ah, enggak, kita hormat Nabi itu tiap malam, bukan setahun sekali. Jadi bukan hanya mingguan, malam Jumat, malam Senin, tapi tiap malam. Itu faedah untuk yang am. Kalau faedah untuk rumah tangga, saya pernah dengar dari ba'du masyayikhina, kalau suami istri sering cekcok, itu suruh membaca Maulid Diba tiap Subahul Itsnain. Itu sampai ke situ thamrahnya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kehidupan rumah tangga itu akan baik, enak, jadi rukun. Boleh, silahkan dicoba itu. Itu untuk Maulid Diba yang saya pernah dengar itu. Nah, kalau untuk kaifiyah Syekhuna Ki Said, saya dengar dari Syekhuna Ki Ahmad itu, kalau Ki Said itu tidak boleh membuat majelis kecuali ada maulidnya. Tahu sebabnya apa? Yang ditunggu ya hadirnya Nabi itu. Sebab hadirnya Nabi Muhammad SAW ini akan memperbaiki pemahaman orang-orang yang hadir itu. Itu di min fawaidi Maulid. Kalau Syekhuna Abu Yahya kul sabah. Iya, tiap sabah. Maulid apa itu, Bu ya? Berzanji. Kalau Syekhuna Abu Yahya saya tahu itu beliau tiap pagi, malah kalau di mobil itu Maulid nggak berhenti itu. Kalau mau ziarah Wali Songo itu terus sambil duduk. Jadi qiyamnya kita di mobil itu sahih wala sunnah. Saya pernah nanya itu kenapa? Ya enggak ada, kalau Rasulullah hadir kan rahmat turun. Ini berhenti kita ngantuk, ini udah mulai ya Rabbi sholli lagi, terus gak berhenti itu. Jadi ini mau ngomong gini takut jadi rame lagi. Jadi maulid itu kalau menurut saya pangkatnya seperti mursyid. Baca maulid itu memperbaiki, jadi seperti shalah ala Nabi. Ini saya, pendapat saya ya, bukan dari guru ini. Kan kalau sudah tidak ada mursyid, yang mengganti pangkat mursyid itu sholawat ala Nabi. Kalau itu kan ada di kitab itu kan. Nanti yang menjadi gurunya langsung Rasulullah SAW. Saya punya pendapat kalau orang ahli maulid, seolah-olah maulid itu menjadi mursyid dia, akan jadi tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu sekedar yang saya tahu. Wallahu a'lam. Ini Fin. Ini sudah tadi Ahmad ya. Al-ma'asi kasar syahwati anna ta'amini sudah pernah dibahas. Wa nasu katiflin tuminu syabba'ala hubbir radha'i wa in tafthimhu yan fatimi wallahu a'lam.